membaca kitab Perjanjian Lama, kitab Ester pasalnya yang kedua. Kita membaca dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya ayat ke-18. Kita bersama-sama mengakhiri Tuhan dalam doa pembacaan perenungan firman Allah, dan doa ini kita nyanyikan dalam bentuk nyanyian Kidung Jemaat 56. Datanglah kepadaku ya Roh Kudus, datanglah kepadaku ya Roh Kudus. Ester 2 ayat 1 sampai dengan 18, perikop pembacaan kita. Ester diangkat menjadi ratu. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, setelah kepanasan murka Raja Ahasveros surut, terkenanglah Baginda kepada Wasti dan yang dilakukannya dan kepada apa yang diputuskan atasnya. Maka sembah para biduanda raja yang bertugas pada Baginda. Hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak-anak darah yang elok rupanya. Hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya, supaya mereka mengumpulkan semua gadis, anak-anak darah yang elok rupanya, di dalam benteng Susan di balai perempuan, di bawah pengawasan Nagai sida-sida raja, penjaga para perempuan. Hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka. Dan gadis yang terbaik pada pemandangan raja, baiklah dia menjadi ratu ganti Wasti. Hal itu dipandang baik oleh raja, dan dilakukanlah demikian. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis, seorang Benyamin yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekonia Raja Yehuda ketika ia diangkat ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar Raja Babel. Mordekai itu pengasuh Hadasa yakni Ester, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapanya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Setelah titah dan undang-undang raja tersiap dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan di bawah pengawasan Nagai, maka Ester pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Nagai, penjaga para perempuan. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Nagai segera memberikan wangi-wangian dan pelebur kepadanya, dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja. Kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Ester tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya, karena dilarang oleh Mordekai. Tiap-tiap hari berjalanlah Mordekai di depan pelataran balai perempuan itu untuk mengetahui bagaimana keadaan Ester dan apa yang akan berlaku atasnya. Tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasveros,
Anak darah ini adalah perempuan yang sudah besar, tetapi mereka belum menikah, dikumpulkan di sebuah benteng yang namanya Benteng Susan. Di Benteng Susan itu ada seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis. Bin Yair artinya anak laki-laki dari Yair, seorang Benyamin yang bekerja mengasuh Hadas, yakni Ester anak saudara dari ayahnya. Ia tidak beribu, ia anak yatim piatu. Gadis itu elok keperawakannya dan cantik parasnya. Namun Ester dikenal oleh karena ia adalah perempuan yang diberkati oleh Tuhan. Ester juga dikaitkan dengan Dewi Cinta. Nama Ibraninya Hadasa yang berarti cemara. Ketika bapak dan ibunya meninggal, ia diangkat sebagai anak angkat oleh Mordekai. Mordekai adalah pekerja penjaga benteng Susan, maka ia juga ingin agar anaknya yang diangkat dari bagian gadis-gadis yang dikumpulkan. Ester juga ada di antara mereka. Dan Tuhan memakai kecantikan Ester untuk menjadi berkat. Ester mengalami kebaikan raja dengan mengeluarkan pita dan undang-undang bahwa semua perempuan harus dikumpulkan di benteng Susan. Ada seorang penjaga perempuan yang membawa perempuan ke istana, namanya Hagai. Hagai mengatur semuanya. Setiap anak darah yang mau bertemu dengan raja harus melalui Hagai.
dalam perkataan Tuhan. Perempuan harus menjadi berkat bagi keluarga kita dan bagi persekutuan jemaat untuk bangsa dan negara ini. Bapak Ibu bicara tentang kualitas perempuan, kita juga harus punya kebanggaan tersendiri. Saya memberi contoh bahwa di tengah-tengah kepemimpinan bangsa dan negara ini, kita juga bangga karena dalam periode kepemerintahan sebagai presiden RI pernah juga negara ini di bawah kepemimpinan seorang perempuan yakni Ibu Megawati. GKI di tanah Papua pernah dipimpin oleh seorang perempuan yang luar biasa dalam pelayanan gereja ini. Tapi dalam pelayanan jemaat, penatua dan semas kalau kita hitung, paling banyak perempuan. Dalam penghitungan pelayan firman GKI setanah Papua, pendeta perempuan lebih banyak daripada pendeta laki-laki. Jadi paradigma pandangan tentang perempuan adalah kaum yang lemah. Kita harus nyatakan hari ini bahwa itu tidak berlaku bagi GKI dan Papua. Tuhan memakai semua perempuan untuk menjadi agen perubahan dalam keluarga. Perempuan-perempuan yang diberkati Tuhan, perempuan-perempuan yang baik, diberi talenta karunia oleh Tuhan. Kita bangga kita ditempatkan dalam keluarga yang takut akan Tuhan. Dan kita juga punya potensi untuk melakukan perubahan-perubahan dalam keluarga kita, dalam jemaat kita, dengan memberikan sumbangsi pemikiran kita yang positif untuk perkembangan keluarga dan jemaat. Perempuan ini juga harus cakap. Perempuan itu harus pandai menata hidup sehingga jadi berkat bagi sesama keluarga, suami, anak-anak, jemaat, dan untuk bangsa dan negara ini. Saudara-saudara, ada banyak perempuan yang Tuhan ciptakan di dalam dunia ini. Tapi hari ini kita harus menjadi perempuan yang takut akan Tuhan, yang punya kualitas iman, yang punya kualitas rohani yang baik di mata Tuhan, sehingga kita menjadi Ester yang modern hari ini. Banyak perempuan-perempuan yang diciptakan oleh Tuhan memiliki kecantikan yang luar biasa, tapi mereka tidak menjadi perempuan yang takut akan Tuhan. Tapi hari ini biarlah kita semua menjadi perempuan yang takut akan Tuhan, sehingga kita dianugerahi oleh Tuhan banyak hal yang luar biasa. Karena sebagai perempuan, marilah kita dipakai oleh Tuhan dalam rencana-rencana besar yang Tuhan rencanakan untuk keluarga kita dan persekutuan jemaat. Sebagai perempuan, kita harus jadi berkat bagi keluarga kita. Sebagai perempuan, kita harus jadi berkat dalam keluarga untuk suami dan anak-anak. Sebagai perempuan, kita harus memiliki karakter yang takut akan Tuhan, memiliki karakter yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga suami dan anak-anak kita menikmati ada banyak berkat-berkat Tuhan. Persekutuan wanita yang disebut perempuan dalam jemaat harus memiliki karakter yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga perempuan-perempuan dalam jemaat adalah bagian dari kekuatan terbesar dalam proses perkembangan jemaat ini. Dan lewat kehadiran perempuan wanita, GKI dalam jemaat masing-masing memberikan dampak potensi yang luar biasa. Sebagai perempuan, kita harus terus menjaga kecantikan kita, diri kita secara lahiriah
kita memiliki karakter